Om aku sangat pengen aku ikut Tuhan. Dia bawa aku ke Jakarta buat ketemu ibu pendeta gitu. Aku udah pasang muka kalau bisa jelek supaya ibu pendeta ini nggak suka sama aku. Aku muka jelek kalau bisa nggak usah sopan aja. Nggak sopan supaya ibu pendetanya benci sama aku. Terus akhirnya minta kuliah sampai akhirnya kenal namanya judi online. Ini perlahan namun pasti mulai hancur sedikit demi sedikit tuh. Aku kayak ada kesombongan itu. Aku bisa sih dapat uang dari sini. Enak juga ya nggak usah capek-capek kerja. Itu kacaunya di situ. Vin, sorry ya Vin ya. Bukannya apa nih ya. Tapi ini kalau misalnya gue dengerin sekitar lo ya Vin ya. Kayak ini ciri-ciri masa depan suram banget. Hai, ini gue Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Jadi separah apa hidup lu saat itu? Dan maksudnya itu kan kayak lo ngelayang-layang aja nih hidupnya nih. Gak tau, ngelayang-layang aja lu gak tahu hidupnya mau aku dibawa sempat kemana. dikirim ke Semarang. Oke. Om aku sangat pengen aku ikut Tuhan. Oma. Kalau misalnya lo, kalau oma lo pengen lo ikut Tuhan, kenapa dikirimnya ke Semarang ya, Vin? Waktu itu ada kayak sekolah apa gitu loh di Semarang. Kayak teologi gitu? Iya, semacam. Oke, ya biasanya gitu ya. Kalau misalnya udah drop out SMA, udahlah kita kirim aja dia jadi pastor. Iya, dikirimin gitu. Aku bilang aku gak mau. Itu ada 6 bulan. Harus di sana tuh 6 bulan. Oke. 1 hari aku kabur. Barangku aku tinggal, aku bawa tas backpack gini kan. Aku masukin, yang penting tuh portable. Uang penting. Terus baju-baju dikit buat kalau aku bisa mandi. Oke. Gak tahu di mana. Aku mandinya aku juga gak tahu. Oke. Tuh. Terus aku kabur lah. Dari sekolah tersebut? Padahal aku di asrama gitu. Kayak sama orang-orang lain. Iya. 1 hari doang nih aku kabur jalan. Harusnya 6 bulan? Harusnya 6 bulan. Jadi hari pertama lo langsung cabut? Hari pertama masih nginep sekali sehari. Habis itu besoknya cabut. Jalan, habis itu aku lihat karena aku tahu ada pantai di sana, aku jalan ke pantai dulu lah. Oke. Jalan ke pantai di sana udah duduk, bengong, sendirian, terus kayak ada mikrolet gitu, aku masih ingat. Anterin saya ke kota bisa, saya mau cari tempat travel. Aku bilang gitu, ada bisa dianterin ke travel. Udah cabut ke Malang aku. Balik ke Malang lagi? Balik ke Malang langsung ke rumah temanku, gak ke rumahku. Aku gak mau balik ke rumah. Oh snap. Dan Oma langsung dapat kabar gak ada Alvin ya. Tapi kopernya aku udah tinggal di Semarang. Aku cuma bawa backpack ini doang. Kopernya aku tinggal udah di Semarang. Aku gak peduli. Dan Oma nyariin gak kemana? Apa dia benar-benar atau lu ngabarin gak? Enggak ngabarin sama sekali aku. Oh berarti dia nyariin dong selama 6 bulan itu. Oh enggak dong. Oh enggak lama. Terus dia telepon semua travel di Semarang. Oke. Sampai akhirnya ada yang namanya aku. Terus dia tahu turunnya di mana. Di daerah, kalau di Malang namanya daerah Tidar. Ya, dia tahu pasti aku di rumahnya temanku yang ini. Dia tahu. Besoknya dikirimin makanan. Oh dia gak datengin? Enggak. Cuman kirimin makanannya? Buat aku sama temanku. Terus besok saya baru aku balik ke rumah. Wow. Berarti seminggu lah itu ya? Gak sampai. Gak sampai seminggu. Bertahan sehari udah cabut tau padahal. Wow. Oke, Vin. Sorry ya Vin ya. Bukannya apa nih ya. Tapi ini kalau misalnya gue dengerin sekitar lo ya Vin ya. Kayak ini ciri-ciri masa depan suram banget. Sangat sih. Terlalu suram. Iya. Maksud gue ini udah apa ya. Ciri-ciri orang yang pertama. Lu gak punya nyokap di rumah. Lu dirusin sama oma. Sama oma juga gak rukun. Sama oma gak rukun. Sama bokap juga gak rukun. Sama bokap juga takut. Dan bokap juga sering gak ada di rumah. Sehingga akhirnya dia cuma bolak-balik aja. Gak takut sama Tuhan. Gak takut. Abis itu saking nakalnya di SMA di drop out. Mau disekolahin untuk sekolah apalah gereja gitu atau apa gitu, sekolah agama, lu malah kabur dan nginep di rumah temen. Hidup lu itu benar-benar dari jam malam itu benar-benar lu malah bangun tapi tidur baru jam 9 pagi, bangun jam 2 siang cuman untuk hangout sama teman-teman lain yang baru pulang sekolah. Iya. Men, gak tau ya, masa depannya suram banget bro. Suram. Tapi ini menariknya Tuhan tetap bisa memakai orang seperti Alvin Joe gitu ya. Dengan yang kalau misalnya manusia atau dunia ini ngelihat. Wah ini anak sih udah sih. Hancur sih. Kacau sih. Hancur. Tapi yet here we are right now gitu. Pas lagi SMA gue penasaran ya. Waktu lagi SMA itu lagi zaman-zaman lu gak sekolah. Padahal lu adalah seorang idola cilik by the way.
Ya kan, lu Iya. pemenang nomor 3-nya Idola Cilik saat itu gitu, Iya. di season 3 gitu ya. Kok nggak ada kekhawatiran, wah gue kan Idola Cilik nih, gue harusnya gue sekolah yang bagus, gue mempunyai tanggung jawab itu gitu misalnya. Enggak sih, aku gak peduli apa kata orang sih soalnya. Oke, Heeh, terus sama aku dulu terpaksa juga. yang Idola Cilik itu, Mhm, karena bukan kemauan lu ya? mhm. Terus Hmm, aku juga gak update sosial media dan lain-lain kok, jarang. Bukan ya, anak sosmed banget gitu dari dulu. ya, Ya gak ada mikir itu sih. oke. Dan abis itu ketika lu mulai mabok-mabokan, itu like hidup lu itu sebenarnya seperti apa sih? Boleh, maksudnya what's on your mind at that time ketika lu umur 16-17an itu gitu? Aku juga gak tahu, gak mikir apa-apa gitu loh. Cuma banyak penasaran sama dunia, banyak penasaran sama kiri kanan. Karena temanku kan pada waktu itu masih sekolah. Jadi sore nongkrong dia udah pergi lagi, udah harus balik ke rumahnya dicari orang tuanya gitu kan. Jadi aku cari teman baru lagi, teman-teman kiri kanan lagi. Dan dari situ aku juga akhirnya kenal minum-minum di situ. Hmm, Kenal judi, main kartu gitu, hmm, tapi belum kecanduan itu dulu. Masih hmm, main kartu gitu doang dari situ. hmm, oke, Mulai kenal teman baru yang lain gitu, kayak aku mesti bergaul sama yang lain deh. hmm, Supaya aku gak bosen, aku bosen terus sih hidupku malam. hmm. Jadi kebalik gitu hidupnya. Malam nongkrong sama teman-teman baru, Teman lain, teman-teman lain ini dari mana? dari kakak kelasku dulu. Yang udah lulus, yang udah ini, atau dari sekolah lain juga. Akhirnya berbaur lah sama banyak orang. Oke, tapi mereka nggak DO, mereka actually kuliah dan Kuliah ada yang banyak yang gak bener juga sih. oh, Banyak yang gak bener juga, banyak yang kacau juga. kenapa nggak mulai ke arah-arah gangster misalnya, atau narkoba misalnya, atau arahnya itu kan udah melipir-lipir ke situ kan Heeh, soalnya kan? heeh. Nar narkoba aku udah takut, gak mau. Karena papaku dulu pernah narkoba. Oh wow, Heeh. oke. Jadi mungkin aku udah wanti-wanti sama narkoba jangan. Untuk tahu Hmm, boleh lah. Aku selalu gitu, cuma untuk jangan sampai kecanduan. Udah ada peringatan buat aku, warning buat aku sendiri. oke, Untuk drugs. Untuk oke, judi aku tidak ada peringatan. Untuk judi aku sama sekali tidak ada peringatan. Gak tahu aku, ternyata kok bisa kayak gitu. oke. So kita masuk ke season hidup lu di mana lu mulai kecanduan sama judi gitu Mhm. ya. Taunya dari mana bro? Awal-awal. Dan by the way itu kapan? Itu pas lagi SMA? SMA pernah, cuma aku gak kecanduan. Oke. Itu gimana? Maksudnya diajarin main kartu gitu? Main kartu ini versi live ya, judi versi live. Oke. Ketemu. Ini Oh, main kartu gini, ini si kartu sih seberapa? Seribuan tapi ternyata banyak. oke. Lama-lama banyak gitu. Rp1.000 gitu maksudnya? Main capsa awalnya gitu. Ada Oh capsa, iya. ada blackjack, ada Ya, QQ gitu. Belajar lah di situ. ya, ya. Aku mulai bawa ke teman-temanku yang lagi sekolah. Ya, Aku ajarin teman-temanku nih. capsa. Heeh. Guys, ayo kita judi. Ini Ya. ada ini. Ya maksud gue kalau misalnya lucu-lucuan Rp1.000 gitu, misalnya 500 perak gitu, sebenarnya ya untuk Tapi lucu-lucu ujung-ujungnya jadi 200, 300 gitu sih. 1000 itu. Karena kita main terus-terusan. 300.000 gitu Heeh. misalnya. Oh my god. Oke. Main terus-terusan gitu. Oke. Itu tapi gak kecanduan dulu masih ya. Ya fun lah. Heeh. Mainnya offline. Tapi tiap ketemu udah mulai sering judi akhirnya. Tapi Oke. gak sampai kayak waktu kuliah. Beda waktu kuliah. Itu bikin gue penasaran. Lu SMA drop out, kenapa bisa kuliah? Nah, SMA aku kan homeschooling. Oh, Dapat oke. paket C. Hah? Dapat ijazah paket C. Oke. Oh, homeschooling ya. Homeschooling. Aku Oke. homeschooling, tetap sekolah. Terus mau kuliah gak boleh sama mamaku. Mana bisa kamu kuliah? Om aku gitu terus. Bangunmu siang kayak gini. Mau jadi apa kamu kuliah? Aku mencoba daftar. Oke lah. Aku nih kayak gak boleh kuliah. Aku udah kangen rasa sekolah. Butuh ada kewajiban. Aku kayak butuh itu deh. Karena ini hidupku nih kayak udah gak jelas gitu loh. Lu mulai sadar bahwa kayaknya gue butuh udah dikasih tanggung jawab. Iya. Kayak udah semena-mena nih aku hidup. Seenakku sendiri gitu loh. Ya kan. Setahun abis SMA tuh aku lulus gak langsung kuliah. Setahun nganggur. Karena gak pernah boleh kuliah. Setahun itu ngapain? Sama aja udah. Layang-layang juga tuh. Layang-layang. Aku masih ingat nih waktu aku balik Semarang. Ya kan Kak Daniel. Nah waktu aku balik dari Semarang tuh waktu aku balik rumah. Setelah 2 hari dari temanku aku balik rumah. Aku merasa aku gak ada gunanya. Gak ada? Gunanya. Oh wow. Aku ngeliat gini, aku awal-awal pakai anting, aku masih ingat tuh dimarahin oma aku anting hitam 2 gitu. Kok aku kayak gak ada gunanya. Temanku semua sekolah. Punya kewajibannya, aku gak ada sama sekali.
Akhirnya itu aku mulai mencoba untuk mau balik nyanyi. Sedikit. Itu aku masih doa. Aku doa karena habis dari Semarang kayaknya kena pengaruh dikit ya kan. Terus aku doa, ya Tuhan aku kayaknya gak jelas deh. Kasih aku jalan gitu loh. Supaya aku paling gak berguna jadi anak. Berguna sedikit. Itu gak lama 2 orang nawarin aku nyanyi. Gak lama langsung 2 orang nawarin aku nyanyi. Nawarin nyanyi. Tapi aku nolak dua-duanya. Tapi setelah itu aku baru sadar loh. Barusan aku doa buat minta itu. Tapi dikasih itu kok aku gak nolak gitu loh. Kenapa ditolak? Gak sadar kalau itu dari Tuhan aku. Oh enggak, maksudnya Malu. kenapa jobnya ditolak? Aku gak mau nyanyi. Malu? Ada yang lain gak gitu loh. Oke. Dan gak sadar kalau itu dari Tuhan. Oh itu dari Tuhan ya sebenarnya. Setelah itu baru sadar, aku barusan doa loh. Minta itu. Langsung dapat 2 orang tiba-tiba nawarin aku nyanyi. Ada yang gratis, ada yang dibayar. Tapi aku tolak. Setelah itu kalau aku bilang, kalau ada lagi aku gak tolak deh. Gak lama besoknya aku ketemu guru lesku nyanyi. Terus aku bilang lah aku mau nyanyi. Itu sempat nyanyi dikit-dikit. Tapi itu udah hilang lagi, lost lagi jalannya. Setahun itu tuh? Berapa bulan doang. Oke, lost lagi jalannya itu apa maksudnya? Ya kembali ke minum-minum. Hidupnya jadi gak jelas lagi? Ya. Oke. Terus singkat cerita habis itu, ya setahun nganggur lagi sama kehidupanku sama kayak itu. Terus akhirnya minta kuliah. Karena aku tahu om aku gak tenang. Aku tahu om aku sering ke Surabaya juga. Aku mencari jalan keluar supaya aku bisa kuliah ke Petra aja lah. Di Surabaya. Udah daftar. Udah keterima juga. Om aku gak bolehin aku kuliah. Tapi solusinya adalah om aku malah bawa aku ke kayak ada satu ibu pendeta gitu. Dia bawa aku ke Jakarta buat ketemu ibu pendeta gitu. Gila, oma kayaknya udah tahu banget nih yang cuma bisa nyelamatin cucunya ini hanya Tuhan. Iya kan. Tapi aku masih ingat tuh, aku udah pasang muka kalau bisa jelek supaya ibu pendeta ini nggak suka sama aku. Aku muka jelek, kalau bisa nggak usah sopan aja. Nggak sopan supaya ibu pendetanya benci sama aku. Ya. Sampai sana, ternyata dia malah ngomelin oma aku. Oma nggak boleh kayak gitu. Dia ngomelin oma kamu justru? Dia malah bantuin aku. Aku langsung kayak, itu dengerin. Dengerin oma. Tuh dengerin mah. Oma gak boleh kayak gitu katanya. Sama anak cowok gak boleh kayak gitu. Ibarat merpati katanya gitu. Aku masih ingat kata-kata ibarat merpati ya. Kalau disayang dielus dia mati. Tapi kalau dia terbang sendiri dilepas terbang. Dia kena lumpur. Dia terbang itu makin kuat. Katanya gitu. Wow. Dia bilang gitu. Kalau dia mau kuliah di mana? Kasih biar dia tahu jalannya sendiri. Wow. Terus om aku kayak, tuh dengerin mah, dengerin. Terus waktu mau pulang tuh bilang, percuma ini diomongin, besok lupa. Aku bilang gitu, percuma om aku diomongin besok udah lupa. Dan akhirnya boleh kuliah. Ke Petra tuh ya? Enggak, ke UPH jadinya. Karena aku maunya sebenarnya Jakarta. Oh. Bukan mau ke Surabaya itu aku cuma cari jalan keluar supaya om aku kan sering ke Surabaya. Paling gak oma masih bisa nyamperin. Ya, dikit-dikit. Ya, wow. Jadi oma lumayan ekstrim juga ya. Ekstrim. Akhirnya ngasihnya ke Jakarta langsung. Lu kalau misalnya mau lumpur, mandi tuh lumpur sekarang. Ke Jakarta loh. Dia masih gak mau loh itu. Itu sempat berdebat lagi. Oke. Om aku sempat gak rela buat ngelepas aku. Oh wow, oke. Karena takut aku jadi apa. Ya. Of course. Iyalah dengan pola hidupku kayak gitu. Itu masuk akal banget. Iya. Akhirnya sampai akhirnya bisa ke Jakarta tuh gara-gara apa? Ya itu udah dibolehin. Karena si ibu pendeta itu? Cuman gara-gara ibu pendeta akhirnya ke Jakarta tuh ya? Iya. Oke. Tapi itu masih proses ya. Om aku masih nolak-nolak terus. Iya. Ya udahlah kayak terakhir gitu. Aku gelombang terakhir udah daftar ya. Oke. Akhirnya kuliah lah di UPH. Setelah kuliah berarti lo ngekos dong ya? Ngekos ya. Nyewa apartemen. Hidup makin berantakan atau lebih teratur? 1 bulan 2 bulan aku tidak mau menyanyiakan ini. Baik banget aku. Good. Datang kelas pagi. Wih lama ya gak ngerasain ini gitu loh. Gila kelas. Bisa cabut ya. Cabut yuk. Kadang cabut bentar terus balik lagi ke kelas. Lama gak ngerasain ini sih. Bersosialisasi sama satu di kelas gitu. Kuliah sampai akhirnya kenal namanya judi online. Ini perlahan namun pasti. Mulai hancur sedikit demi sedikit tuh. Oh man, aduh. Terus aku di UPH tuh aku ingat olahraganya tuh termasuk keren. Termasuk dia serius sama tim olahraganya. Dan aku pengen main bola banget waktu itu kan. Aku seleksi dan keterima. Puji Tuhan kan keterima waktu itu. Dari 66 orang diambil 8 orang doang. Oh wow.
Aku udah merasa kayak hidupku nih mulai bener. Mulai bener teratur. nih, mulai hebat. Ya. Baru kenal judi online itu diajarin satu persatu. Kayak gimana men? Kayak yang ngajarin siapa saat itu? Ada temanku main juga. Ada saudaraku telepon juga. Sekarang ini loh, bisa jadi HP aja, enak katanya gitu. Iya. Oke, aku akhirnya belajar sendiri sama temanku. Oh man. Nah, akhirnya main. Oh, gini caranya. Nah, ini masuk ke judi baru. Oke. So, separah apa saat itu? Awalnya aku gak merasa akan parah ya. Tapi ternyata parah, aku sampai utang-utang kiri kanan. Utang-utang sih, sama temanku juga, sama saudaraku juga, sama bandar. Kok bisa? Maksudnya dari yang tadinya cuman judi online kecil-kecilan aja gitu misalnya, ya udahlah. Maksudnya I can handle this. Aku merasa soalnya game ini bisa. Aku kayak ada kesombongan itu. Aku bisa sih dapat uang dari sini. Enak juga ya, gak usah capek-capek kerja. Awal aku kalah 200 ribu tuh aku sedih banget tuh. Oh, wow. Pertama kali aku kalah 200 ribu, aduh lumayan ini buat makan gitu. Udah dulu gitu Mas Ian. Saya tapi game ini bisa, yuk main lagi. Gitu. Berambisi sekali aku kan. Ya. Terus menang 400 ribu. Tuh kan, aku merasa itu kan bisa. Habis itu mulai naik, kalah 1.200.000. Deg-degan ini udah. Deg-degan, habis itu aku balikin lagi. Menang 2 juta berapa gitu loh. Terus kalah lagi 3,6. Terus aku harus balikin lagi. Itu lumayan lama. Akhirnya aku balikin 4 juta. Paling gak aku menang 400 uangku balik. Gak mau rugi lah aku pokoknya. Aku gak mau sampai kehilangan uangku sama sekali sedikit pun. Iya pastinya. Dan itu udah dong. Kalau misalnya udah menang 4 juta, udah dah stop deh. Stop. Daripada, besok lagi. Besoknya lagi? Kok seru ya, pengen lagi lah. Dari situ kalahnya gak pernah balik. 15 juta. Balik dikit, kalah lagi lebih banyak. Balik dikit, kalah lebih banyak. Itu udah mulai pinjem kacau itu tiap bulannya. Akhirnya kuliah mulai gak benar. Latihan bola pun jarang latihan. Sampai coachnya marah-marah dari Nigeria dulu gitu. Sekolah gak benar, kelas jarang masuk. Fail. Itu kacaunya di situ. Kecanduan judi online akhirnya lu ngutang berapa banyak? Banyak sih kalau dihitung total semua bisa 100-an. Gila. Untuk anak kuliahan? 100-an. Stres makanya. Misalnya dikirim nih uang 100 perak dari oma atau papa gitu ya. Dari 100 perak itu yang lu pakai untuk biaya hidup berapa? Lebih dikit sih, paling 20-nya. 80-nya lu pakai buat judi. Buat judi. Bener, kalah. It's okay, judi emang pasti ada kalah ya. Om aku kayak udah hopeless sih sama aku. Ada hopeless. Malah makin suram bro. Suram. Hancur itu, bener. Malah makin hancur.